capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Beras Bruno Fernandes antar Portugal mengalahkan Bosnia and Herzegovina. Portugal meneruskan laju positifnya di kualifikasi Euro 2024 dengan terkini mengalahkan Bosnia dengan skor 3-0 pada Minggu 18 Juni dini hari waktu Indonesia bagian Barat tadi. Bruno Fernandes adalah pemain terbaik di laga tersebut. 2 gol dan juga 1 umpan golnya membawa Portugal menang 3-0 atas Bosnia di Estadio da Luz pada Minggu 18 Juni. Ya, Bruno terlibat dari seluruh gol yang dicetak oleh Selecao di pekan ketiga grup J kualifikasi Euro 2024. Bruno mencatatkan assist di menit ke-44, lalu mencetak 2 gol di menit ke-77 dan menit ke-90+3. Di pertandingan yang digelar di Estadio da Luz, Lisbon semalam, gelandang peraih treble Bernardo Silva membuka skor untuk negaranya di menit ke-44 setelah memaksimalkan assist dari Bruno Fernandes. Di babak kedua, Fernandes membungkus brace seturut lesakannya di menit ke-77 dan di masa injury time guna memastikan 3 poin buat timnya. Tidak hanya itu, Bruno Fernandes juga menjadi kreator utama serangan Portugal. Pemain Manchester United itu tampak berada dimanapun di lapangan untuk membantu Portugal melakukan progresi. Bruno juga bisa diandalkan ketika bertahan, jadi teman duet Joao Palhinha di lini tengah memastikan dirinya harus tetap turun ke bawah saat tim diserang. Hasil ini menempatkan Portugal di puncak klasemen grup J dengan koleksi 9 poin dari 3 pertandingan setelah sebelumnya mengalahkan Liechtenstein dan juga Luxembourg. Fernandes yang mencetak 2 gol dalam waktu kurang dari 16 menit di laga tersebut sebelumnya hanya mencetak 1 gol dalam 8 penampilan di kualifikasi Euro. Berikutnya Portugal akan bertolak ke Reykjavik untuk melawan tuan rumah Islandia dalam lanjutan kualifikasi Euro 2024. Premier League membocorkan situasi David De Gea di Manchester United. Rumor David De Gea akan meninggalkan Manchester United di musim panas kali ini nampaknya semakin mendekati kenyataan. Pihak Premier League baru-baru ini membocorkan bahwa sang kiper bakal cabut di musim panas. Beberapa hari terakhir, nasib David De Gea di Manchester United ramai diperbincangkan. Ini disebabkan kontrak sang kiper akan berakhir di Old Trafford pada akhir bulan ini. Awalnya David De Gea dikabarkan akan dipertahankan United, namun belakangan sang kiper ramai dikabarkan akan cabut dari Manchester United. Premier League selaku operator kompetisi baru-baru ini memberikan bocoran masa depan David De Gea. Mereka menyebut bahwa sang kiper akan cabut dari United di musim panas kali ini. Baru-baru ini Premier League resmi merilis daftar pemain yang dilepas 20 kontestan di musim panas kali ini. Di bagian Manchester United, nama David De Gea masuk dalam daftar. Dia masuk dalam daftar pemain yang dilepas MU di musim panas. Tidak hanya David De Gea, ada juga beberapa pemain lainnya yang masuk dalam daftar tersebut. Di laman resmi mereka, Manchester United memberikan informasi terkait status David De Gea. Nama David De Gea memang masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas Setan Merah. Namun Setan Merah memberikan keterangan bahwa David De Gea masih bisa bertahan di Manchester United. Mereka sedang menjalani proses negosiasi kontrak dengan sang kiper. Jika David De Gea menyepakati kontrak tersebut, maka dia akan bertahan di musim depan. Di sisi lain, klub tajir Arab Saudi Al Hilal tertarik akan jasa David De Gea. Mereka dikabarkan sangat bernafsu untuk mendatangkan mantan kiper timnas Spanyol itu ke dalam tim mereka. Mereka juga menjanjikan kontrak bernilai besar untuk David De Gea. Jadi mereka berharap David De Gea mau menerima pinangan dari mereka. Manchester United sendiri belakangan memang cukup santer dikabarkan akan membeli kiper baru. Erik ten Hag menyiapkan daftar transfer pemain prioritas untuk Manchester United. Erik ten Hag tidak mau mengulangi kesalahan tahun lalu ketika transfer pemain berjalan lambat dan berdampak buruk pada awal musim Manchester United. Karena itu, pelatih asal Belanda tersebut sudah mulai mempersiapkan daftar pemain incaran untuk memperkuat daya serang skuad Manchester United pada musim panas kali ini. Kabarnya Erik ten Hag sudah menghubungi beberapa target transfer dengan menghubungi pemain dan juga manajer mereka masing-masing. Salah satu pemain yang menjadi incaran Erik ten Hag adalah Rasmus Højlund. Penyerang Atalanta tersebut menjadi opsi alternatif jika gagal mendatangkan Harry Kane. Tim berbasis di Old Trafford itu juga sudah mencapai kesepakatan dengan Mason Mount. Dikutip dari Manchester Evening News, Sabtu 17 Juni, United saat ini masih bernegosiasi soal harga dengan Chelsea.
Selain itu, Erik ten Hag juga sudah membersihkan skuad dari pemain-pemain yang tidak masuk rencananya. Nama pemain seperti Phil Jones, Axel Tuanzebe, dan juga 5 pemain lainnya juga dipastikan hengkang setelah kontrak mereka habis di musim ini. Selain ketujuh nama tersebut, Alex Telles dan juga Eric Bailly kemungkinan besar akan menyusul mereka keluar dari skuad berjuluk Setan Merah tersebut. Ten Hag mengaku masih bisa menjalankan rencana transfernya meski isu takeover United masih belum jelas. Dia mengatakan klub sudah memberikan kepastian dirinya bisa melakukan apa yang diinginkan di bursa transfer. Saya datang ke sini pada akhir musim lalu dan kami berbicara tentang apa yang bisa kami lakukan di skuad, apa yang bisa kami lakukan di transfer. Dan tahun lalu klub mengkonfirmasi mereka bisa melakukannya. Jadi bagi saya tidak pikir ada yang berubah. Dan ya, di periode musim panas ini kami bisa melakukan hal yang sama, ungkap Erik ten Hag. Namun Erik ten Hag juga menunjukkan ambisinya untuk membuat United lebih sukses. Dia menyatakan setelah final Piala FA bahwa dia akan berjuang untuk memperkuat skuad. Dia ingin melihat proses pembangunan kembali berjalan lebih cepat, tetapi terkendala oleh situasi takeover. Proses takeover tersebut bisa berpengaruh pada anggaran transfer United. Jika berhasil, Erik ten Hag mungkin akan mendapatkan dana lebih banyak untuk membeli pemain-pemain top. Tetapi jika gagal atau tertunda, Erik ten Hag harus puas dengan anggaran yang terbatas. Roy Keane sarankan Manchester United untuk membenahi dua posisi ini. Mantan kapten Manchester United Roy Keane telah menyebutkan dua area yang perlu diperkuat oleh The Red Devils jika mereka ingin kembali meraih trofi. Mantan gelandang Republik Irlandia tersebut telah berkali-kali menyuarakan pendapatnya terhadap David De Gea dalam beberapa waktu terakhir. Dia sekali lagi bersikeras bahwa penjaga gawang asal Spanyol itu sudah tidak cukup baik lagi dan mendesak Manchester United untuk melakukan perombakan. Mereka membutuhkan seorang penjaga gawang baru dan juga penyerang kelas dunia. Saya muak mengatakannya, David De Gea tidak cukup bagus. Dia tidak akan menjadi orang yang bisa membawa United kembali meraih trofi, ungkap Roy Keane. Meskipun memenangkan Golden Globes Premier League untuk kedua kalinya dalam karirnya musim ini, David De Gea memiliki opini yang terbagi. Pemain asal Spanyol tersebut sering dikritik oleh banyak orang karena kurangnya kemampuan dalam memainkan bola. David De Gea juga telah memasukkan beberapa gol ceroboh di musim kali ini. Dan ini bukan pertama kalinya Roy Keane mengkritik pemain asal Spanyol itu. Kontrak David De Gea akan berakhir akhir bulan ini. Namun dia sepertinya akan menandatangani perpanjangan kontrak. Sementara itu Manchester United juga kehilangan seorang pencetak gol yang luar biasa di musim ini. Anthony Martial kesulitan untuk tetap fit dan hanya mencetak 9 gol dalam 29 pertandingan. Sementara itu Wout Weghorst juga gagal menemukan kembali kemampuannya dalam mencetak gol setelah bergabung dengan Setan Merah dengan status pinjaman dari Burnley pada Januari. Pemain asal Belanda itu hanya berhasil mencetak 2 gol dalam 31 penampilan untuk tim asuhan Erik ten Hag tersebut. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.